Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbina Abdul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi asmajihi wa ummati wa zuriyatihi wa baitihi baina makani masyariqil ardi ila sundanil awliya sallallahu Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassawabu tawi kaulkan bener iku ayyukola yento den dawuhake apa mautun nufusi huwa mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujiha minha. Mautun nufusi utawi matine pira-pira awak-awakan wa ya mautun nufus iku mufaraqatuha pisahe nufus diajsadiha maring pira-pira jasate nufus wa khurujuha lan metune nufus minha saking ajsad. Jadi dari berbagai perbedaan pendapat yang benar di was-shawab, qaul yang benar itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, setiap yang bernyawa atau siapa pasti menyicipi kematian itu adalah mufaraqatuha li ajsadiha. Jadi matinya nufus itu ketika pisah dengan jasad. Itu matinya nufus jiwa. Pisah dengan jasad ini bukan diartikan mati dengan seperti jasad mati, nah. Karena sudah enggak bersatu dengan jasadnya. Atau keluarnya nufus dari jasadnya. Itu yang dimaksud, yang benar pendapatnya adalah kematian itu tadi. Masalahnya gini, banyak peristiwa yang kita anggap orang itu sudah wafat, mati, tapi banyak juga kenyataan puluhan tahun orang itu masih ada jasadnya utuh, nggak berubah, terus ruhnya ya masih ada, nufusnya masih ada. Makanya dalam hal ini kematian sebenarnya yang mati itu adalah status kita saja. Ya, bukti ini Imam Nawawi Al-Bantani itu juga masih utuh tanpa berkurang apapun, puluhan tahun terpendam dalam perut bumi. Jadi kematian itu pisahnya nufus dengan jasad, itu kematian. Ya buktinya masih banyak jasad yang utuh, yang enggak hancur. Fa in urida mongko lamun den karepake bimautiha kelawan matine nufus apa hadal qadri iki kira-kira bahya mongko utawi nufus iku dha'iqatul mauti kang ngicipi mati. Ini sing dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut itu
pisahnya ruh nufus dengan jasadnya. Iku ngrasakne lara. Bukan mati terus habis hilang, enggak. Wa in urida dan namun den karepake apa annaha temen sedune nufus iku tak damu sepi, watat mahilulan lebur, watasirulan dadi apa nufus dadi ku ngadaman ora ana mahdon kang murni, fahiya mongko utai nufus iku la tamutu ora mati apa nufus bihadal itibari kelawan iki katerangan. Tapi kalau yang kita pahami nufus itu beda dari dari jasad. Keberadaan nufus itu nggak ada dalam pandangan kita, umpama lebur. Berarti nufus ini nggak kenal mati. Karena nufus di sini beda dengan setiap yang hidup. Karena di hadapan kita anggap nufus ini nufus di alamnya sendiri. Berarti kalau kulir ruhu min amri rabbi, kalau ngarahnya ke sana, kalau ruh itu sudah urusan Allah, areanya Allah, berarti kan tidak kenal dengan mati, karena sudah di alam kekal, alam kelanggengan. Tapi kalau nufus itu kita pahami dengan setiap yang bernafas, bernyawa, itu pasti merasakan kematian. Paham ya? Balhiya balik utawi nufus iku bagiyatun kang tetep ba'da khalqiha ing dalem sawise oleh den dadekake nufus pinaimin ing dalem kanikmatan au bi adzabin utawa ing dalem siksa. Kama kaya katerangan sayati kang bakal teka mburi apa ma insyaallah taala ba'da hadza ing dalem sawise iki katerangan. Jadi kalau nufus roh kudus itu sudah di alam baqo, artinya nggak kenal mati. Setelah diciptakan ya tetap seperti itu. Ada yang dikasih nikmat, ada yang disiksa. Wa kama syaraha lan kaya oleh mertelaake bi kelawan ma apa nasu dalil nas. Annaha temen setuhune nufus iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bakiyatun hatta yaruddaha sehingga balekake ing nufus sapa Allah Gusti Allah bi jasadiha ing dalam jasate nufus. Itu tadi sawabnya yaitu yang dimaksud kematian itu pisahnya ruh dengan jasad, kematian. Lah nufusnya ini tetap ada, masih ada, sehingga nanti dikembalikan lagi oleh Allah, kembalikan ke jasadnya. Juga banyak jasadnya ya, masih banyak yang utuh. Itu bukan hanya fenomena alam, bukan sekedar kebetulan. Waqad nadhama Ahmad bin Husain Al-Kandari hadal ikhtilafa ing iki perbedaan fi qaulihi ing dalam dawe Ahmad bin Husain. Tanaza'a persulayaan sapa annas ulama hatta lattifaqo sehingga ora ana kesepakatan iku maujud lahum keduwene nas. Tetep ae urusan ruh
apakah mati atau tidak, itu tetap dalam ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama, belum menemukan kesepakatan. Illa ala syajabin kejaba ing atase prihatin, wal khulfu utai perbedaan iku fi syajabi ing dalam prihatin. Fakila mengkon den dawake apa takhlusu bersih atau bebas apa nafsul mar'i ruwe wong suwiji salimatan halih kang selamat. Ada ruhnya seseorang itu selamat ketika mulai dari dijadikan sampai bertemu dengan jasad dan dipisah lagi dengan jasad dalam keadaan selamat, salimatan, selamat, nggak mendapatkan siksaan dari Allah. Wakilah lan den ucapake tasyraku sekutonan apa jismul mar'i awake wong suwiji fil ngatobi ing dalem rusak. Ono ada sing ruh itu ketika berpisah dengan jasad juga disiksa oleh Allah karena berbuat kerusakan selama bersama dengan jasad. Jadi kita ini Pak Bungi, kalau kehidupan kita ini, yang kita anggap kita ini, kalau kita giring kepada sesuatu yang bermanfaat, yang baik, itu ruh itu nanti juga baik. Akhirnya kehidupan kita itu aman, tentram. Terus kematian nanti dalam konteks perpisahan ruh dan jasad itu juga salimah, baik, radiyatan mardiyah, ridho. Jasad ditinggalkan ruh ridho, dan meridhoi ruh meninggal jasad juga ridho dan husnul khatimah. Karena ketika bersama itu menjalankan kebaikan, kemanfaatan dan ketaatan kepada Allah. Makanya ada istilah keimanan itu tidak cukup tanpa rasa ihsan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Itu. Jadi Islam iman itu enggak cukup tanpa ihsan. Maknanya orang Islam, orang mukmin, orang muslim mukmin itu kalau ingin keislamannya dan keimanannya itu bermanfaat harus selalu berbuat baik, ihsan. Mengapa Nabi Daud, Nabi Sulaiman diberi kanugrahan fadlun minallah, diberi kanugrahan dari Allah, diberi kelebihan oleh Allah. Nabi Daud bisa melunakkan besi, mempunyai istri 100 istri, cantik-cantik, taat-taat. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud diberi kerajaan Sabak dengan istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, punya istri 1000 istrinya. Enggak, Nabi Sulaiman istrinya 1000, enggak mau kalah dengan bapaknya. Karena beliau ini selalu berbuat baik. Nabi-nabi dulu itu selalu berbuat baik. Akhirnya oleh Allah diganjar, dibalas dengan kebaikan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi enggak cukup Islam menjalankan semua perintah Allah, berusaha menjauhi larangannya, jalankan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, syahadat, itu enggak cukup.
Iman juga nggak cukup tanpa berbuat baik. Jadi dalam diri kita ini ada dua substansi, manusia kecil dan manusia besar. Manusia kecil itu ya adalah yang sebagian itu dari tanah, sebagian dari air, sebagian dari api, sebagian dari angin. Itu manusia kecil. Kemudian dari situ nanti kemudian tumbuh jantung, paru-paru, kemudian ginjal, dan macam-macam banyak di situ. Loh, manusia besarnya bukan dari sini. Nah, ketika ini bertemu di kandungan sang ibu, kita dulu jadi hidup. Hidup di kandungan, setelah keluar dari kandungan, itulah namanya kehidupan. Ditambahi ke awalan ke dan akhiran an. Itu sudah berbeda maknanya. Kalau hidup bisa-bisa saja, hidup di mana saja bisa, tapi kehidupan itu perlu penyesuaian. Fa in qila mongko lamun den ucapake apa fa in dan nafhi bisuri hal tabqa al arwahu hayatan kama hiya au tamutu tsumma tahya. Ini dipertanyakan. Fa in dan nafhi ing dalam nalikane paniup semprong apa trompet fisuri ing dalam semprong, katakan nanti malaikat Israfil itu meniup trompetnya, hal tabko apa to tetep apa al arwahu piro-piro ruh hayatan halih urip kamahia kaya oleh tingkai arwah. Nanti ketika malaikat Israfil gitu menjalankan tugasnya niup, apakah ruh itu ikut mati, apakah ruh itu masih hidup seperti semula, au tamutu utawa mati apa al arwah sumatah ya mongko nuli urip apa arwah. Piye jawabane? Besok lek nang lete semrat ruh kita tetap hidup atau mati kemudian hidup lagi. Ila dan dawaki apa qad qala ta'ala. Qad qala teman-teman dawuh sapa Allah taala. Rupane dawuh wa nufikha fis suri fashaqiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Itu surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikhoran den tiup apa fisuri semprong trompetin malaikat Israfil. Setelah itu fashaqiqa mongko nuli klenger sapa man awa-awaan fis samawati kang ing dalem pira-pira langit, man kuwi makhluk. Waman lan makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa man kejaba makhluk syaa kang ngersakake ing man sapa Allah Gusti Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Nanti ketika malaikat Israfil itu meniup trompetnya, semua makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi semua klenger. Soikon ini bukan mati loh ya, pingsan, klenger. Kecuali makhluk yang nggak klenger, nggak pingsan ada. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah tidak pingsan.
ketika mendengar suara terumpetnya malaikat Israfil. Kira-kira sapa sing enggak pingsan, tetap ngerti. Ya, dari cerita selama ini kita kan mendengar cerita itu, nanti kalau malaikat meniup terumpet semua hancur, mati semua. Ngene ta ceritanya. Lek semua mati terus malaikat Israfil piye? Ikut mati enggak? Malaikat Israfil dengan malaikat Mizrail mati ini di sini. Duluan mana? Kalau duluan malaikat Israfil, lah engko yang pencabut rohnya Mizrail sapa? Bunuh diri sendiri. Lah, gitu. Lha iki permasalahan untuk kita, untuk ilmiah. Jadi kalau ada sejarah cerita dari siapapun, nanti kalau memang melenceng kita bisa, oh itu salah. Ini namanya ilmiah. Lek kuwabeh Israfil nyemprot apa ya? Meniup teropong. Itu Israel ikut mati apa enggak ya? Iya. Ya kemungkinan enggak mati wong illa mangsa Allah. Ada yang enggak pingsan, enggak mati kok ada. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa itu? Faqad istasna monggo teman-teman jabaake sapa Allah Subhanahu ba'doman ing sebagane makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man lan makhluk fil ardi ing dalem bumi min hadas saiki ing dalem iki sifat klenger. Ada sing enggak klenger, enggak semaput, enggak pingsan, ada baik di langit atau di bumi. Fakila mengko den dawuhake apa hum asyuhada. Hum utawi ba'duman fis sama wa man fil ard iku asyuhada pira-pira wong mati syahid. Orang-orang yang mati syahid enggak kaget dengan suaranya terumpetnya malaikat Israfil. Enggak. Syuhada itu enggak ikut kaget. Biasa suaranya Israfil biasa. Lah awake dhewe ngene lek enggak menciptakan. Saiki kalau mau syuhada perang nang ndi? Afghanistan. Kon nang Suriah dengan ISIS. Enggak. Nunjenengan ngeten iki istiqomah ngaji, niat ngaji untuk memperbaiki diri, enggak ada niat yang lain, kok mati itu syuhada. Ini besok walaupun enggak heran dengan wah lah itu suarane mainane malaikat Israfil itu. Nggih. Sama dengan ketika malam tahun baru nyompret. Ngomong syuhada enggak ikut pingsan. Hadza utawi iki humus syuhada iku qaulu Abi Hurairah dawe Abu Hurairah wa Ibnu Abbas lan Abdullah bin Abbas wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair. Ini pendapat yang dawe ini adalah sahabat Nabi yang top Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas sepupunya Kanjeng Nabi dan Sa'id bin Jubair. Ini sahabat top semua. Masa enggak percaya karo Abu Hurairah? Gitu. Abdullah bin Abbas itu pamak sepupunya Kanjeng Nabi, ahli tafsir. Wakila hum utawi ba'duman, orang yang enggak pingsan atau enggak kelenger saat Israfil meniup trompetnya. Kalau di bumi ya syuhada tadi, kalau di langit iku Jibrailu malaikat Jibrail, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan malaikat Israfil, wa malakul mauti lan malaikat maut.
Dadi wong papat iki enggak ikut mati. Ini jawabane ngene. Lha engko nek Israil ikut mati terus piye? Wa hadza utawi iki qaulu Muqatil, dawe Imam Muqatil wa ghairihi lan liyane Imam Muqatil. Wis pokoke awake dhewe iki ngikuti sing aksar wae. Wareng kok pastine ngene mboten saged. Enggak bisa gitu menjangkau peraturannya Allah atau rahasiane Allah. Wakilalan dan dawaki hum utaiman iku alladzina wong akeh fil jannati kang tetep ing dalam surga. Ada yang mengatakan sing dimaksud Allah illa mangsa Allah, orang yang enggak ikut pingsan mendengar suara trompetnya Israfil itu adalah penduduk surga. Siapa itu? Minal khuri, saking midodari al-aini kang belalak mripate. Jadi bidadari sing sifat itu ain, mripate iki belalak. Ngerti mripate sing belalak. Oke. Jadi kedep ini kadya damar kanginan. Jadi piyuk kedep duduk sipit. Mulai gula aja wong sing aja senane sing sipit. Enggak. Nek bidadari nggih enek sing sipit, blolok-blolok mripate kaya sak kedhok ngono. Enggak sipit. Wa ghairihim lan liyane khurin in utawa aladzina wa man lan wong-wong finari kang tetep ing dalem neraka min ahlil adabi saking ahli den siksa wa khazanatiha lan juru jagane nar, malaikat Malik ya enggak ikut mati, orang yang disiksa di neraka ya enggak ikut pingsan, ya le kepenakan kok. Les dengar suarane trompet Israfil ahli neraka pingsan ya kepenakan enggak ngrasakne lara kok. Wis pangga ngono ku. Lah orang-orang yang di surga kok pingsan mendengar suarane trompet Israfil, ya kasihan, ndak menikmati kenikmatane surga. Allah ki adil. Wong sing plenger kagetan gumunan ya wong sing kaget. Gumun. Jadi ya jangan gumunan, jangan kagetan. Pun kalau dawake ing katerangan sapa Abu Ishaq Ibnu Syakilan min ashabina saking pira-pira sahabat kita. Waqatna salan teman-teman mertelaake sapa Imam Ahmad Ahmad bin Hambal ala annal khura ing atase temen sedune bidadari al-aina kang belalak mripate wal wildana lan pira-pira pelayan iku layamu tuna ora mati saka hurunin wal wildan. Imam Ahmad bin Hambal memberi keterangan bidadari yang di surga dan wildan itu pelayan, bocah-bocah ABG bocah-bocah lanang murohek ABG sing ganteng-gantengi itu pelayan, itu enggak mati. Lah awake besok sing nglayani ya iku bocah-bocah semono-mono kuwi. Mula ini harus dijadikan itibar. Siapapun yang punya toko, baik toko apapun tokonya, apa rumah makan, restoran, wis jenenge. Kalau memilih karyawan untuk pelayan, pilih sing ganteng-ganteng utawa sing ayu-ayu. Lho tenanan. Kuncinya iku masakane enak,
pelayanannya bagus, pelayanannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, laris. Niki pelayanannya surga ya ngono, ganteng-ganteng. Mulai nek jualan itu sing macak ya sing ayu, sing cantik. Ya sing kira-kira sing supras-supras seneng kok nang karwos wae. Nggih. Itu lek sing dipasang nang ngarepe sing ayu-ayu, sing cantik, sing ganteng. Nggih, sing tampil di panggung iki sing cantik-cantik. Lek sing ora pati ayu iki nang mburi panggung wae sing nyiapke. Sing motongi cabe sajan wis ngono. Nggih. Carane ngoten niku. Besok di surga ya seperti itu. Pelayan surga wildan itu ya ganteng-ganteng. Iku layam mutuna ora mati sapa khurnahin wal wildan ngintan nafhi ing dalem nalikane paniyuk fisuri ing dalem trompet. Dadi enggak ikut mati. Tetep enggak kaget. Wong klengere krana kaget. Dulu ditambak beras itu gedangan tambak beras itu. Ada ulama yang sekti mandraguna dari Mataram. Keturunannya Pangeran Benowo. Namanya Syekh Abdus Salam. Sekti. Nalika zaman Jepang, zaman Belanda dan Jepang mau menggeruduk pondoknya Mbah Abdus Salam. Dulu namanya pondoknya Pondok Selawe. Lho santrine mek Selawe ya. Mbah didengin Pondok Selawe. Digeruduk nang Mbah Abdus Salam dibentak. Dibentak saking kagete. Jepang iso klenger mati sak jaran-jarane. Mula akhirnya dinisbatkan disebut dengan Mbah Soihah. Soihatan wahidatan. Dibentak sekali iso klenger sak cikar-cikare sak dukar-dukar sak jarane sak menungsone. Yaiku Mbah Soihah. Ditambak beras, itulah cikal bakale pondok pesantren Bahrul Ulum. Nama Bahrul Ulum setelah Mbah Wahab Hasbullah. Dulu itu tetap Pondok Selawe. Nggih, di sana. Kaget sampai mati. Besok yang makhluk ini saking kagetnya mendengar trompetnya malaikat Israfil mati kelengger. Hanya orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah sing enggak. Dan mulanya kita ini juga gitu. Menghadapi kehidupan ini ya ojo kagetan, ojo bumunan. Gue nek masalah ini kaget, santai saja, nggak usah kagetan. Lah iku piye? Orang piye-piye? Ya ngoten. Jangan kagetan. Waqat akhbarolan teman-teman aweh kabar sapa Allah Subhanahu yan anna ahlal jannati inta masatune ahli surga. Allah paring kabar iku layadzukuna orang ngicipi sapa ahlul jannah fiha ing dalam jannah al mauta ing mati illal mautata kejaba ing mati al ula kang awal. Jadi Allah ngabarke dalam surat Ad-Dukhan ayat 56 le ahli surga kuwi la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Penduduk surga itu tidak merasakan kematian yang kedua. Penduduk surga ki matinya sekali saja. Ketika itu pisahnya ruh dan jasadnya. Sekali itu saja. Surat Ad-Dukhan ayat 56.
la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mati ini sekali. Jadi ya dulu besok sudah saatnya malaikat Israfil menjalankan tugasnya, yang semua hancur mati, penduduk surga tidak mati. Wong itu pokoknya uripe penak, uripnya itu ayem, tentrem, rukun, itu nggak gampang kagetan, juga nggak gampang gumunan. Ibaratkan dengan adanya suara yang menggelegar pun tidak kaget, akhirnya stabil biasa saja. Seperti penduduk surga, karena sudah ayem tentremnya, kenikmatan sudah lengkap, rukun, walaupun Israfil meniup trompetnya, mereka tidak kaget, tidak pingsan. Lihat dia kan sering kaget. Kaget, tonggone dapat nikmat yang besar ini kaget, akhirnya bisik-bisik tetangga, kok ngendi ya, kok ngendi ya, wis ngoten niku, wong sing gumunan kagetan, panas ya, awane, kok panas banget, kaget. Mulai udan musim hujan kok dingin ya, nah, kok dingin ya. Terus karepmu piye? Lha sing pangeran niki sapa? Dikasih air ngresula, katanya dingin, dawet enggak laku, hujan terus so air. Dikasih panas, gorengan enggak begitu laku, panas so. Ngresula. Lah Gusti Allah ngambek, weh dul wis tingai banyu ngresula, tingai panas ngresula, wis tak bareng aku kasih air panas. Ya ngresula maneh. Nggih to. Jadi tanda bukti kalau kita raditu billahi robba itu belum tenanan, belum sungguh-sungguh. Kalau kita sudah raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, jempun apapun sudah berusaha untuk menerima, walaupun berat harus dijalankan. Seperti istiqomah, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Tapi ya berat istiqomah itu. Tapi seberat apapun tetap harus jalan, harus istiqomah seberat apapun. Saya ini wong dapat 1 karomah, keramat wis. Padahal istiqomah lebih baik dari 1000 keramat. Angel wong istiqomahnya. Mungkin dulu awal-awal saya di Kuba ini ngawali ngaji hikam. Ya banyak yang dari sebagian ustadz ingin ikut ngaji hikam tandingan. Iya nggak apa-apa, tapi berjalan berapa lama? Istiqomah juga sulit. Baca al-hikam gampang, bang, tulisannya ada. Kalau memang bisa membaca kan gampang, bang, tulisannya ada. Yang sulit itu membaca yang nggak ada tulisannya, itu sulit. Nggih. Lembamane Kang Alan membawa proposal, jelas ada tulisannya, ini berarti minta sumbangan, jelas toh, gampang toh. Yang sulit itu membaca yang nggak ada proposalnya itu, sulit itu. Oh berarti pekok, orang peka mengapekok. Ya ngono dari kita. Membaca Al-Quran itu nggak sulit. Wong ada tulisannya. Sekarang sudah enak, ada sakalnya, fathah, kasroh, domahnya, sukunnya. Enak. Yang sulit itu membaca dirinya sendiri. Sulit membaca diri sendiri itu sulit banget.
Ya Allah, membaca tulisannya gampang, ngurai iso dileske ya cepet iso baca. Oke. Pun wa hadza utawi iki katerangan utawa pengaso Al-Imam Ahmad iku nasun nas nala annahum ing atase temen setuhune hurin ain utawa aladina utawa ahlul jannah iku layamutuna ora mati sapa ahlul jannah ghairatil kal mautati sakliyane mengkon-mengkon mati al-ula kang awal. Ahli surga iki matine sekali tok, sing pertama ketika meninggalkan dunia itu tok. Habis itu enggak ada kematian lagi. Falau matu mengko lamun mati sapa ahlul jannah marotan ing dalam ambalan saniyatan kang kaping pindho. Kalau ahli surga itu mati yang kedua kalinya. Lakanat mengkojok diketemu opo mau tatani mati loro. Kira kan mati mana terus kok urip mana. Ngoten iki. Nah, kalau orang itu kadang-kadang mati urip berarti wong sing sengsara. Nggih. Orang yang sengsara itu merasakan mati hidup itu orang sengsara. Wong lek wis enggak sengsara, wis pokoknya kepenak bahagia, enggak ada kematian kecuali sekali saja. Selepasnya itu enggak ada lagi kematian. Lah Pak, ini rasanya urip enggak urip, mati enggak mati. Keluh kesah kayak gitu. Ngoten niku. Wa amma qaulu ahli nari. Anak-anak pun utawi pengucap ahli neraka. Ahli neraka itu berucap Rabbana amit senasnataini wa ya natas nataini wa ya natas nataini. Rabbana duh pangeran ingsun amit cenah nguripi mateni tuan ing kita isnataini kelawan ping pindho kaping pindho. Lho lek ahli neraka iku matine ping pindho. Wa ahyai tanah lan nguripake panjenengan ing kita isnadane kelawan ping pindho. Lek ahli neraka mati urip gen ngrasakne rekosane siksa. Lek wis bahagia iki ya enggak, wis bahagia terus, enggak ada kematian lagi. Fatafsiru hadhil ayati mongko utawi tafsir iki ayat alatikan bil baqarati kang tetep ing dalem surat Al-Baqarah. Waya utawi tafsiru hadhil ayat iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum wa ilaihina turja'un. Terusé kan ngoten. Kaifa kabeh takfuruna kufur sira kabeh billahi kelawan Allah. Bagaimana kamu itu kok kufur kepada Allah? Kok mbangkang kepada Allah? Padahal wa kuntum lan ana sapa sira kabeh ku amwatan pira-pira kang mati. Loh kalian itu loh, awalnya itu mati. Matinya kapan? Masih bentuk mani, sperma, belum ada kehidupan. Awalnya mati nggak ada, kemudian fa'ahyakum mongko nguripake sapa Allah ing sira kabeh. Awalnya nggak ada, dihidupkan oleh Allah. Tumayumitukum mongko nuli mateni sapa Allah ing sira kabeh. Awakmu mati ditiadakan lagi oleh Allah. Mati yang kedua. Tidak. Mati pertama masih bentuk sperma, mani, belum ada kehidupan.
dihidupkan oleh Allah dengan wujud yang kayak kita ini, hidup. Kemudian summa yumitukum, Allah matikan kalian semua. Summa yuhyikum, mongko nuli nguripake sapa Allah ing sira kabeh. Nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Ini adalah hitopnya adalah pada orang-orang kafir. Kaifa takfuruna, ini orang kafir. Hitop ini, wahai orang-orang kafir, bagaimana kamu kok bisa kufur kepada Allah dengan Allah, padahal kamu awalnya mati, kemudian dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, kok tetap kufur? Jadi yang seperti ini orang yang bangkang kepada Allah. Jadi orang yang bangkang pada Allah pasti kehidupannya kayak gini, kufur nikmat, dikasih kelebihan oleh Allah dari yang lain, nggak mau menggunakan kelebihannya, itu kufur nikmat namanya. Jadi kalau punya kelebihan itu juga harus ditasarufkan. Punya kelebihan berpikir, beride, gunakan ide dan pikiran untuk kemaslahatan orang lain. Ojo disimpen tok ya. Punya ide bagus, kecerdasan, kepentingan kok disimpen, arep kok nggih apa? Tuangkan menjadi suatu karya, sebuah karya yang bermanfaat. Ya ini orang kafir yang wong kafir iki ya wis nggak ngerti sangkan paraning dumadi. Awalnya nggak ada, kemudian diadakan Allah, kemudian ditiadakan lagi, kemudian diadakan lagi. Itu pun tetapnya kafir. Jadi wong kafir ya sulit. Arep piye-piye untuk meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu lebih harum, wangi daripada sampah itu sulit. Tapi untuk meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih wangi daripada lalat itu sulit. Yo lalat tetep ae sing dirubung ya sampah. Nggih, omong ngono Bu kae iku. Bisa apa ora? Omong ngono. Lalat sampah iki ora pati enak lho ambune. Bunga kae wangi ora percaya. Angel. Pun fakanu mongko ana sapa ahlul jannah. Lho, fakanu mongko ana sapa ahlun nar ya. Atau aladina ahlun nar. Fakanu mongko ana sapa ahlun nar. Ana iku amwatan pira-pira kang mati. Dulunya awalnya mati mereka. Wahum utawi ahlun nar iku nutfun rupa mani fi aslabi abaihim ing dalam iga wekase pira-pira bapake ahlun nar. Masih bentuk sperma, mati. Belum ada kehidupan di situ. Wa fi arhami ummahatihim lan ing dalam rahime pira-pira ibuke ahlun nar. Sik dalam proses kehamilan setetes sperma kisik belum ada kehidupan. Kemudian di dalam aslab itu bagi miliknya bapak, arham telanaan utawa jenenge rahim itu miliknya ibu. Lho nanggo awale urung hidup. Menjadi mani setetes mani ini selama 40 hari belum hidup. Summa ahyahum mongko nuli nguripake sapa Allah hum ing ahli nar ba'da zalika ing dalem sawise mengkono-mengkono maut. Akhirnya hidup 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, kemudian lahir, hidup di dunia. Tidak hanya dihidupkan saja,
tapi juga diberi kebutuhan oleh Allah, dicukupi oleh Allah sesuai yang dibutuhkan. Summa amatahu mongko nuli mateni sapa Allah ing ahlun nar. Setelah beberapa saat di dunia, kontraknya sudah habis, mati. Summa yuhyihim mongko nuli nguripake sapa Allah ing ahlin nar yauman nusyuri ing dalem dinane kumpul. Nah, setelah mati nanti dihidupkan lagi ketika di mahsyar atau harinya kumpul seluruh makhluk di dunia. Walaisa lan ora ana iku bidzalika ing dalem mengkono-mengkono kematian apa imatah. Walaisa lan ora ana iku bidzalika ing dalem mengkono-mengkono imatah utawa kematian apa imatatu arwahihim matine pira-pira ruwe ahli nar. Qabla yaumil kiamat ing dalem sadurunge tekane dina kiamat. Jadi nggak ada ruh mati itu nggak ada. Kalau ruh itu mati, ya kepenaan yang ada di neraka akhirnya wis nggak habis siksanya. Okay. Fabil hadis mangko iku tutur ing dalam hadis as-sahih kang sahih. Apa ananna sa temen sedune menungso iku yasma'akuna klenger sapa nas yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Nanti manusia itu klenger itu semaput, pingsan di yaumul kiamat. Fa akunu mongko ana sapa ingsun jeng nabi niki iku awaluman kawitane wong yafiku kang waras sapa man. Pertama kali sing bangkit sing sembuh dari pingsan itu jeng Nabi Muhammad. Loh, bodoh klenger kabeh, pingsan kabeh. Seperti tongkol. Jeng Nabi orang pertama kali yang sembuh dari pingsannya. Faizan mongko nalikane akunu awwaluman yafiku, ketika aku itu bangkit sadar dari pingsanku, Musa utan Nabi Musa iku akhidun kang nyekel biko imatil ngarsi lawan cagae aras. Nah, ketika aku sadar dari pingsan ternyata aku sudah melihat Nabi Musa ini sudah megang cagae aras. Aras ini cagae. Aras ini duwe saka guru. Saka gurune aras iki papat. Nggih. Diibaratke ya. Aras Kanjeng Nabi saka gurune iki ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu saka guru. Makanya lek bangun masjid iki saka guru ini kudu ana. Papat. Jadi ketika Kanjeng Nabi sadar dari pingsan, beliau melihat Nabi Musa ini berpegangan dengan cagae aras. Fala adari mongko ora weruh sapa ingsun. Afaqo apa to waras sapa Musa qabli ing dalem sadurunge ingsun am juzia utawa den wales sapa Musa bisa ngikihi kelawan kelengere Musa yaumat turi ing dalam dinani munajat ana gunung Tur. Tapi aku enggak tahu sadarnya Musa tadi sebelumku atau Musa itu dibalas. Dulu pernah toh Nabi Musa itu kelenger ketika di Turi Sina, ketika minta bisa melihat Allah jahrotan secara jelas, akhirnya diijabah oleh Allah dengan dinampakkan cahayanya Allah saja. Langsung Nabi Musa pingsan.
fasoiko Musa fakhorra Musa soikon, bahasa Al-Qur'annya. Ketika Nabi Musa itu melihat cahaya zatnya Allah, Musa terjungkal soikon, pingsan. Coba kita teliti ayat ini. Orang itu Musa itu pingsan, jungkel, pingsan. Wong pingsan ini sadar mboten? Mboten nggih? Kira-kira orang Musa itu pingsan itu kenal ndak siapa dirinya? Lah wong pingsan. Maka banyak orang menafsirkan ketika Musa itu pingsan, pada diri Musa itu tidak ada kata-kata siapa Musa, di mana Musa, bagaimana keadaan Musa, kan nggak ada, wong pingsan kok. Wis hilang, pingsan, karena tertutup oleh cahaya Allah. Nggak ingat apa-apa, bahkan dirinya sendiri saja dia nggak ingat. Lo pingsan kok ingat dari mana? Maka orang itu kalau sudah kenal Allah, ngaku sudah wusul kepada Allah, kok masih ingat dengan selain Allah, kok masih egoismenya masih tinggi, itu hanya sekedar pengakuan saja. Lalu ngomong wusul Gusti Allah kok rokok sik kelingan, masih ingat rokok, ingat sambel. Makan kalau nggak enak nggak mau, nggak seneng. Lu terus piye ngene iki? Contoh Musa iku lho, ketika penampakan tajalli zatnya Allah tajalli di hadapan Musa di Gunung Tur Sina, Palestina, Musa itu fakhorra Musa jungkel, soikon, insan. Ketika berhadapan dengan tajallinya zat Allah, wis hilang kesadaran. Lho awake dhewe ngaku wis dah wusul pada Allah, tapi masih terbayang-bayangi selain Allah. Itu yang menyebabkan ribet urusan kita itu. Lek wong wis wusul iki ciri-cirine ngoten niku. Kalau disinggung oleh Allah, orang itu kalau sudah wusul kepada Allah itu mempunyai salah satu sifatnya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-cirinya tidak ada rasa takut dan khawatir bagi mereka, dan tidak ada rasa susah dan prihatin bagi mereka. Khaufun itu enggak ada rasa takut terhadap masa depan, enggak khawatir terhadap nasib, baginya itu enggak ada. Khaufun itu. Yahzanun itu bagi orang-orang yang sudah wusul pada Allah, tidak susah, enggak sedih, enggak susah terhadap apa saja yang sudah hilang darinya. Wis hilang ya wis. Loh, susah ngopo, geleman pikir, wis. Lah awake bukan kok latihan ke situ. Kalau kita kan latihannya bagaimana apa-apa yang dari kita itu tidak hilang, biar nggak susah. Gitu kalau kita tuh kok nggak mau melatih, dilatih kudune sebagian yang ada dari kita biar hilang, biar rasane. Nggih. Nggih latihan. Kalau kita kan enggak. Latihan kita itu bagaimana apa-apa yang ada dari kita itu tidak hilang, kan gitu. Itulah kalau kita. Terus piye cara? Lain wali-wali Allah yang enggak. Latihan, piye melatih diri agar supaya tidak susah terhadap apa saja yang hilang. Kaya almarhum Habib Ja'far Al-Kaf Semarang atau Kudus. Itu biasa nyuruh ajudannya bawa uang 1,5 M, itu bawa ke pantai utara, uang itu disebar di pantai utara 1,5 M.
Lho piye maksude? Mbok yo nggih bangun jalan lho Bib, ora. Nek ngono kuwi. Lha engko tak buang di jalan dijepuki wong ae. Buang yang di tengah lautan ngono dibangun. Piye rasane kehilangan sesuatu? Nggih mboten. Nggih. Ojo ngaku jaduk, ojo ngaku sekti lah kalau belum bisa seperti itu. Nggih. Wong kelangan sandal sik ngrutu kok. Gitu. Sandal hilang kuwi sik ngrutu. Waktunya makan ndak kebagian lauk itu saya ngrutu. Lah terus model kaya ngono iki terus piye? Kok arep ngusul nang Gusti Allah. Nggih, iki sulit lho. Lah ingin ngusul pada Allah, lupakan dirimu. Lupakan keluargamu, lupakan apa saja yang ada pada dirimu. Ini insya Allah cepat ngusul nang Gusti Allah. Lu arep turu nek sik kelingan sembarang barang. Akhirnya angel turu. Arep turu kok angel. Masih ingat macam-macam. Oh. Enggak sak titeni. Kok ada orang murid saya kok pergi ke pasar Butania membawa motor. Kok pulang dengan jalan kaki. Wis edan tenan iki. Majek hidup tenan. Wis lupa tenan iku. Berangkat ke Butania ke pasar bawa motor, pulang dengan jalan kaki. Lali dek wis lupa lah aku menggawa motor. Lha iku bener, tak akon hebat. Bisa ora? Lho angel. Jajal engko. Bukti nek enggak percaya. Ya, kita ya ora. Kita berangkat membawa motor, kalau bisa pulang bawa mobil. Itu lah model-model mental kita gitu ya ngono. Lho enggak piye lho. Berangkat mancing yang dibawa itu adalah pelet utawa cacing. Kok pengen nih bawa bawal pulang lho kok iki karepmu iki piye? Oh mental bakhil. Lho rumangsane ikan iku gelem kok tipu, lho ngono. Lho ngasih umpan cacing pengene minta kakap utawa bawal aja angel. Ya Allah, ngoten niku lha awake dhewe iki tingkatane kayak gitu. Mulai ngaji seperti ini untuk ilmiah kemudian loh iya aku ki ngene iki. Jadi nanti akan kesombongan itu dengan sendirian terkikis. Kita kadang-kadang merasa kita ini sabar, termasuk orang yang sabar. Tapi perasaan Anda, kalau Anda itu sabar, itu akan nggak ada apa-apanya kalau berhadapan dengan orang yang lebih sabar dari Anda. Mungkin. Kadang-kadang ya Pak, aku wis sabar kurang apa sih lek aku sabar. Seolah-olah sabar iki sabarmu iki wis luar biasa. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang lebih sabar lagi, kesabaranmu itu tidak ada artinya. Ngoten niku. Kula wis sabar Pak Yai. Lha sabar kok pradul. Nembian ki ngoten, Pak Dibowo ki ngoten. Zaman masih di Kuba. Ngapunten Pak Yai. Kerjaan mulai sepi. Kayak kontrak omah sebulan 1.500.000. Niki pripun kula nyuwun amalane. Wis melok ngaji sik. Suatu saat datang lagi. Pripun Pak dikabari? Nggih, sabar mawon Pak Yai. Ya wis. Lah wis sabar ya wis to. Ya wis wis sabar. Oh ya wis sabar. Ya wis dinikmati ae kan ngono. Ini yang pradul. Nah, pun Pak Yai saya kami ini terlilit utang. Itu nyata ini, orang ada tamu.
utang kami itu banyak, sampai sudah beberapa aset sudah kami jual tapi belum bisa melunasi. Terus kedatangan kami sini untuk minta nasihat, gimana caranya bisa kembalikan. Terus kemauan Bapak Ibu gimana? Terus selama ini apa yang sudah dilakukan? Ya selain ikhtiar ya kami ya sabar Pak Yai. Ya sudah toh, lewis sabar ya wis toh. Tanpa disadari orang pradul jane iki arek ngajari kiai ini cak sabar ya wis, sabar itu jawaban sing pas. Ya wis sabar dengan kondisi itu ya wis ngono lho. Kecuali seperti Zaid. Zaid bin Sabit ya. Anak angkatnya Kanjeng Nabi. Suaminya Hindun ya. Nggih. Suaminya Hindun nggih. Nggih. Zaid itu penggembala kambing. Oleh Kanjeng Nabi dinikahkan dengan Hindun, bangsawan. Nikah. Perjalanan nikah. Zaid itu ngadu ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, istriku kayak gini, Masya Allah Kanjeng Nabi, istriku kayak gini. Kanjeng Nabi dah. Loh kamu masih bisa sabar enggak? Insya Allah masih bisa sabar Kanjeng Nabi. Ya teruskan kalau masih bisa sabar. Berjalan berapa tahun lagi, ngadep lagi ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngeten gini Kanjeng Nabi. Kulo sudah enggak sabar Kanjeng Nabi. Saya sudah enggak sabar lagi menghadapi istri saya Kanjeng Nabi. Sudah ceraikan. Lagi solusi. Lo di hadapan kiai titikane piye Kang? Nggih sabar Pak ya. Ya ampun. Lah wis sabar kok ya ampun to. Lanjut saja. Kecuali nggak bisa sabar kiai, gimana ini kiai? Ya sudah lah, baru kalau sudah gitu dikasih solusi. Lah wis sabar dengan kenyataan ya sudah, lebih itu kan lebih baik. Fasobarun jamil, sabar itu lebih bagus, lebih indah. Lah kecuali kalau ini sudah nggak sabar Pak ya. Lah kalau sudah nggak sabar, seorang kiai itu ngasih solusi yang lebih enak. Sudah nggak sabar Pak ya. Yes, kamu punya apa? Mobil punya, rumah punya. Yes, jual untuk bayar utang. Dan solusinya itu. Lah arep piye maneh? Solusinya ngambil uang bayar utang lagi. Ya sama saja enggak? Nah, itu solusi. Kalau sudah sabar ya sudah. Bon. Wasaqul arwahi utawi klengere pira-pira arwah ngindan nafhi ing dalem nalikane ditiup apa pisuri trompet iku layal zamu ora lazim utawa ora tetep minhu sangking sokun apa mautuha matine arwah. Jadi ketika trompetnya Israfil itu ditiup, kalau ada ruh itu yang ikut pingsan di situ bukan berarti mati, hanya pingsan, bukan berarti mati. Bafil hadisi mongko ketuturin dalam hadis as-sahih lho pun nggih. Mana nggih? Pun niku nggih. Musa pun fahadha monggo tawi iki qauluhu iku sakun klenger fi mauqifil kiamati dalem nggon lerene dina kiamat. Yang dimaksud dawuh di sini orang itu klenger semua, pingsan semua itu ketika di yaumil mahsyar kumpul. Nah, diterumpet lagi, didendeni oleh malaikat Israfil. Nafkhatil saniyah. Idza jaa nalikane teko sapa Allah taala, hukume Allah taala. Ketika di yaumil mahsyar kumpul jadi satu,
akan ditegakkan hukum Allah di situ. Lifaslil qadai krana mutusi hukum. Kumpulke diputusi. Wa asyraqat lan mencorong apa al-ardu bumi binurihi sebab cahayane Allah. Ketika Allah datang, hukumnya Allah datang membawa hukum untuk memutuskan hukumnya semua yang ada, mana yang celaka, mana yang bahagia. Fahina idzin mengkonalikane mengkono sokun ming mauqifil qiyamah. Apa iku nggih bahasane? Tas'aku fahina idzin mengkonalikane mengkono sokun fi mauqifil qiyamah tasnaku klenger atau pingsan sopal khalaiku piro-piro makhluk kulluhum ya sekabehane makhluk semua itu pingsan semua saking takutnya, seperti peristiwa Musa tadi kita gitu melihat tajalinya Allah semua makhluk kelenger pingsan saking takutnya. Waduh, ini akan diputusi. Kalau di dunia kita masih bisa menghilang dari hukum, tapi jangan coba-coba akan menghindar dari hukum kalau sudah di sana. Saking takutnya akhirnya pingsan. Qala dawu sapa Allah taala, "Fadharhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yasma'un." Fadharhum mongko ninggalo sira Muhammad hum ing kufar. Hatta yulaku saengga ketemu sapa kufar yaumahum ing dalem dinane kufar. Alladzina ing alladzikan fihi ing dalam yaum yasnakuna padha klenger sapa kufar. Tinggalan Muhammad, orang-orang kafir itu. Dia nanti akan menjumpai hari di mana mereka semua akan pingsan di hari itu. Itu ketika Nabi itu mendakwahkan tapi enggak digubris oleh orang-orang kafir. Padahal wis tinggalan Muhammad. Biarkan saja dia. Ini dalam surat At-Tur ayat 45. Jadi seperti itu maknane klenger-klenger ngoten niku. Walau kana lamun ta ana apa hadza sokku iki klenger ana iku mautan mati lakanat mongko ana apa hadza sokku ana iku mautan ana iku mautan mati ukhra kang weneh. Berarti ada kematian yang kedua kalinya. Jadi sokun di situ nanti di mahsyar itu bukan mati, cuman pingsan. Waqat tanabbaha lan teman-teman ngelingake lihada maring iki sokun sapa jamaatun golongane ulama minal fudulai saking pira-pira wong kang ahli kautaman. Faqala mengko dawuh sapa Abu Abdillah Al-Qurtubi zahiru hadzal hadisi utawi zahire iki hadis iku ana hadhi teman setune iki sa'iqah saqatun nggih iku saqatun klenger husya rupane katutupe akal. Jadi dimaksud nang kono iki klenger yaitu karena akalnya tertutup karena takut dengan yang akan dihadapi. Kadang-kadang kan karena takut bisa pingsan tuh orang, saking takutnya akalnya hilang pingsan. Yakunu ono apa sokun takunu ya takunu ono apa sokoh ono iku yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. La sokotil mauti dudu klenger rupa mati. Dimaksud fasoiko di situ tadi bukan kok mati enggak. Wa nufikha fis suri fasoiko mang fis samawat. Bukan mati, itu klenger atau pingsan semua. Al hadisate kang anyar ngan nafkhis suri saking paniyupe trompet. Kala dawuh sapa Abdullah
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.